Satu. Halo, Lazadian. Ayo kita ngumpulin viewers dulu nih biar rame. Anyway, aku sembari mulai, aku juga mau memperkenalkan diri dulu. Nama aku Jessica Veranda. Di sini aku akan nemenin kalian sampai 1 jam ke depan. Jadi kalau misalkan kalian punya pertanyaan atau mau ngobrol-ngobrol bareng aku bisa. Oke, jadi jangan khawatir. Nah, aku juga mau menjelaskan kalau nanti kita akan bagi-bagi voucher. Nah, ini akan aku ulang-ulang terus supaya kalian nggak lupa. Jadi kalau misalkan kita mencapai 50.000 view, 50.000 likes dan 40.000 view, nanti kita akan bagi-bagiin voucher. Jadi makanya kalian boleh nih share-share ke teman-teman kalian, ke keluarga kalian, tetangga kalian, siapa lagi, pokoknya semuanya kalian share supaya bisa nyampe target. Jadi aku dan Lazada bisa langsung share. Semoga harapannya tuh pandemik bisa cepat usai, karena jujur selama pandemik juga pola hidupnya juga banyak berubah kan ya. Dan aku tuh waktu awal pandemik memang banyak lebih memprioritaskan di rumah, tapi ya namanya siklus hidup harus terus berjalan ya. Jadi akhirnya ya udah mulai pelan-pelan berkegiatan seperti biasanya, tapi tetap dengan protokol kesehatan, harus dikit-dikit cuci tangan, bawa hand sanitizer, menghindari kerumunan juga, gitu-gitu sih. Itu harus terus, karena kan emang aku udah banyak kegiatannya justru lebih banyak di luar, ketemu sama orang, entah syuting atau misalkan ada photoshoot gitu, terus syuting konten YouTube. Pokoknya banyak banget yang involve kegiatan di luar atau involve ketemu sama beberapa orang, banyak orang gitu. Jadi tetap menjaga protokol kesehatan. Dan aku juga mau sharing juga kalau misalkan aplikasi Lazada itu cukup membantu banget buat kalian yang di rumah aja nih, supaya belanjanya juga lebih mudah, karena harganya juga cukup sangat-sangat amat terjangkau loh barang-barang di Lazada. Jadi kalian mau cari apa aja, mau baju, sepatu, makanan maybe, I don't know gitu. Pokoknya banyak banget di Lazada, cukup lengkap gitu dia. Oke, kira-kira kalian ada yang mau bertanya-tanya dulu nih sebelum kita mulai? Boleh dong nih, aku nanya-nanya dulu, boleh dong Kak? Boleh dong, sebelum mulai nih kita pemanasan dulu. Ini apa? Oke, kafe. Ada nggak sih hobi baru yang muncul saat pandemi ini? Hobi? Karena sering di rumah terus nih, ada hobi baru nggak sih dari kafe? Oke, jadi sebenarnya tuh aku tipikal anak yang emang betah di rumah. Jadi tuh bukan termasuk orang yang nggak betah di rumah gitu loh. Emang kan selama pandemik bagi orang-orang yang mungkin kepribadiannya tuh ekstrovert gitu, jadi tuh ketika di rumah tuh kayak aduh ngapain lagi ya, nggak betah gitu. Kalau aku tuh sebenarnya di rumah tuh betah banget gitu, tapi ada satu pola hidup yang akhirnya awalnya tuh aku nggak suka, tapi ya karena lagi seperti ini mau nggak mau harus dijalanin gitu, yaitu olahraga rutin. Itu tuh kayak waktu awal tuh aku kayak nggak bisa banget sih, kayak waktu awal-awal pandemi tuh kayak semua orang tuh giat berolahraga gitu kan, nunjukin mereka olahraga di rumah, entah nonton dari YouTube atau ikut kelas online, I don't know gitu. Aku juga awal-awalnya masih oke, semangat, tapi lambat laun sudah mulai lupa dengan olahraga. Tapi di tahun ini aku kayak kayaknya boleh deh kita coba usahakan lagi olahraga rutin, dan aku baru mulai di minggu ini gitu. Kalian gimana nih para Lazadian, cukup termasuk orang yang suka berolahraga, terpaksa berolahraga karena pandemi, atau ya sudah lah ya, rebahan juga termasuk olahraga kan, karena yoga juga posisinya ada rebahan loh. Bercanda. Gimana? Ada lagi pertanyaannya nih? Olahraganya itu kayak gimana sih Kak? Susah masih apa berat-berat? Kayak mungkin ada yang mau ngikutin olahraga di rumah juga kali ya? Anyway, jadi aku tuh kalau misalkan waktu awal-awal pandemi aku ikutin olahraga yang ada di YouTube. Dan aku memang bukan tipikal orang yang suka olahraga keras gitu loh, yang kayak jogging, loncat-loncat, ayo semangat itu enggak. Jadi aku cari yang olahraga yang enggak loncat-loncat, tapi cukup apa ya, kayak misalkan cuma dilakukan 10 menit aja tapi cukup gitu sih kalau aku. Dan kalau sekarang yang aku lagi ikutin itu adalah kelas yoga dan kelas pilates, karena memang postur aku kan agak bungkuk gitu, jadi
sembari membenarkan postur. Seperti itu. Oke, aku tampung dulu kali ya pertanyaannya saya. Boleh kalau itu ditampung dulu karena aku mau mengerimain kalian lagi kalau misalkan Lazadian ini Style Space ini live-nya bisa mencapai 50.000 likes, 40.000 view, kita bakal langsung gak pakai babi bu, langsung bagi-bagi voucher ke kalian semua. Dan vouchernya ini juga terbatas, makanya harus cepet-cepetan nih gengs. Terus jangan lupa untuk likes, komen, dan share ke teman-temannya supaya kita bisa cepetan sampai ke targetnya. Terus nih Lazadian THR sebentar lagi. Saatnya kita berbagi sesuatu yang lebih berarti menjelang Lebaran. Temukan beragam produk untuk menemani Ramadan kalian di Lazada karena ada cashback setiap hari. Terus kemudian ada voucher THR hingga 200.000. Wah lumayan banget kan? Nggak cuma di situ karena bakal ada gratis ongkir hanya Lazada Ramadan THR. Halo, yuk tunggu apa lagi, kembali ke troli sekarang hanya di Lazada Ramadan Mega Sale hanya sampai hari Minggu. Yes, yakin lebih berarti. Nah, ini akan aku remind terus supaya kalian nggak lupa. Jangan lupa ya di-share dan juga komen. Dan kalau misalkan kalian mau nanya, langsung aja tanya. Oke. Nah, oke. Seperti biasa, karena ini tentang style space, kita akan bahas tentang fashion pastinya. Dan anyway, karena ini sebenarnya nanti aku akan tampilin 3 look untuk mungkin untuk 3 event yang berbeda atau apa gitu. Detailnya nanti aku akan jelaskan lagi. Dan look yang pertama ini aku bermain dengan warna monokrom. Seperti kalian lihat di sini hitam putih. Dan sebenarnya sih ya kalau misalkan soal kayak main monokrom ini kan sebenarnya gampang ya, tinggal main di putih hitam. Buat beberapa dari kalian kayak aku nih misalkan, dulu aku tuh termasuk orang yang nggak berani main warna gitu. Jadi memang aku andalannya adalah entah monokrom, entah mungkin warnanya lebih ke soft, nggak warna-warna ngejreng. Nah, ini cocok banget nih buat kalian yang lebih suka dengan warna-warna kayak monokrom seperti ini. Karena ini jujur warnanya warna yang lumayan aman dan semua orang pasti punya. Hitam putih itu kayak basic banget dan semua orang pasti punya gitu loh. Dan ini dia, mungkin aku kasih lihat tadi, ini ada kemejanya. Nih, kemejanya sih sebenarnya ini kayak legs gitu sih. Nah, buat kalian untuk improve look aja sih sebenarnya. Biasanya kan kalau pakai legs ini kan kayak see-through ke seluruh badan, makanya beberapa dari kita tuh entah pakai inner atau pakai tank top. Nah, ini aku akalin dengan pakai outer seperti ini. Sebenarnya ini jatuhnya bukan outer sih, kayak crop top yang modelnya Sabrina, tapi lumayan kan jadinya improve look, jadi lucu gitu. Nah, kalau misalkan kalian mau tambahin aksesoris lagi untuk look yang ini, kebetulan aku udah siapin nih. Ada ini, kalian bisa pakai topi biar looknya makin cool lagi. Gimana? Oke, aku sembari ngaca. Nah, how? Ini akan oke banget, maksud aku tuh simple gitu. Aku akan nunjukin style-style yang simple karena aku juga termasuk orangnya yang sukanya yang simple-simple aja gitu. Seperti ini lah. Gimana nih menurut kalian? Kalian punya pertanyaan tentang look ini nggak? Ada nih Kak beberapa untuk look set yang sekarang ini. Yes. Kalau celananya nih Kak, bisa di replace sama yang lain nggak? Oh, bener banget. Aku lupa. Kalian kalau misalkan mau cari reference look aku yang ini nih, celananya cloth ini, aku bisa share linknya di bawah sini. Jadi kalian bisa dapetin look-look yang mirip kayak aku. Kalau misalkan ini juga pasti punya banyak warna, punya banyak ukuran yang sesuai sama kalian. Nah, kalau misalkan di selain celana kulot, kira-kira yang cocok pakai apa lagi ya? Sebenarnya sih kalau untuk bawahan tuh balik lagi, kalian tuh lebih tipikal orang yang nyaman pakai celana atau pakai rok. Pakai rok juga sebenarnya lucu gitu loh. Cuma kalau aku adalah salah satu orang yang untuk sepatunya kalau kalian mau looknya lebih formal, kalian bisa pakai boots untuk elevate looknya biar lebih formal. Tapi kalau misalkan Kak, aku nggak mau terlalu formal sih, kayak misalkan aku cuma mau berbareng teman-teman dengan look seperti ini biar nggak kelihatan
kaku atau formal tuh pakai apa dia kalinya bisa dengan pakai sneakers gitu. Kayak kalian pakai sneakers putih itu udah kayak ya udah jatuhnya casual look gitu. Jadi ini bisa untuk formal, bisa juga buat casual juga gitu. Atasannya nih kemeja lace-nya nanti aku juga share di link bawah sini, jadi kalian juga bisa cari. Karena aku biasanya belanja cuma dapat 1 piece doang, maksimal mungkin 2 piece baju gitu. Ini aku kayak bisa dapetin banyak banget dan emang kayak harganya murah-murah banget guys. Kalian kalau belum belanja di Lazada, cobain belanja di Lazada, cobain sendiri, harganya tuh emang cukup cukup murah gitu loh, murah tapi kualitasnya juga not bad kok, kualitasnya juga bagus banget. Aku udah nanti ada satu dress yang bener-bener aku ambil dari Lazada, bukan ambil dari Lazada, maksudnya belanja dari Lazada, nanti aku akan kasih lihat ke kalian kayak real looknya seperti apa gitu. Gimana nih gengs untuk looks ini sebelum kita move ke look yang lainnya? Kalau misalkan ada pertanyaan apa bisa juga nih share sekarang ke kita. Banyak loh Kak pertanyaan Kak sebenarnya. Oh banyak, oke. Banyak ternyata. Aku coba baca satu-satu nih. Boleh. Kalau misalkan tadi Kak, kan karena kemejanya situ gitu ya. Iya. Jadi kan agak ngeri. Itu kira-kira bisa diganti sama kemeja yang kayak gimana sih Kak modelnya? Apakah yang sleeping, ngepres atau gimana? Sebenarnya tergantung kayak balik lagi sih kalau reference look itu kalian tuh senyamannya aja gitu. Kayak aku sebenarnya ini memang see-through, makanya aku akalin dengan pakai outer ini. Nah kalau misalkan kalian nggak pede dengan kemeja see-through, kalian bisa ganti dengan kemeja yang kalian nyaman gitu loh. Ini sih buat look aksen. Menurut aku kayak lace ini cukup menambah aksen aja sih di monokrom ini biar nggak terlalu flat gitu loh. Jadi tapi kalau misalkan kalian mau pakai yang polos, it's okay juga gitu. Mungkin kalian mau main di pattern juga bisa gitu, atau main di aksesoris gitu. Misalnya ini kan aku lagi nggak pakai aksesoris nih. Kalau misalkan black and white gini monokrom, aksesoris itu paling stand out kalian pakai yang aku lebih referensiin warna gold sih. Jadi lebih stand out gitu. Tapi kalau kalian mau yang tone down aja, silver juga bisa. Tergantung occasionnya gimana. Oke, masih ada nih. Apa lagi? Kalau kafe itu tipenya lebih suka pakai gelang atau jam tangan Kak? Atau dua-duanya? Sebenarnya agak lucu sih. Aku tuh sebenarnya dulu suka pakai gelang. Tapi karena aku orangnya teledor, kayak pakai terus pas buat gelangnya mana hilang gitu. Jadi kayaknya aku sekarang tuh lebih ke jam sih, karena jam kan dia lebih ngikat gitu dan akan stay di situ aja gitu. Kalau aku jadi sekarang dulu gelang, sekarang lebih prefer jam gitu. Jadi lebih praktis juga untuk kayak oke, udah on time, oh masih ada waktu gitu. Lihat jam maksudnya. Oke, masih seputar aksesoris nih kan nih. Tre boleh juga. Kalau misalnya untuk ngomongin kalung nih kan, necklace-nya nih, lebih suka yang kayak yang panjang banget gitu atau yang cuma seleher atau gimana tuh? Kalung ya, kalau kalung sih sebenarnya aku lebih suka yang nggak terlalu too much. Kan kadang kalung tuh macam-macam ya, ada yang kayak tiba-tiba bunga gede sendiri gitu, ada yang kayak dia benar-benar cuma kayak rantai aja tipis, tali tipis, terus ada yang panjang ke bawah. Itu aku juga suka gitu. Tapi aku kalau aksesoris lebih suka yang minimalis sih hitungannya gitu. Kalau misalkan yang panjang itu akan cocok kalau kalian pakai model baju yang V gitu loh. Jadi nggak ketutup sama baju gitu. Jadi kan percuma kalau kalian beli kalung yang panjang terus ketutup, ya buat apa juga gitu. Jadi kalau misalkan kalian kebetulan lagi pakai top yang potongan kerahnya itu V, cocok banget buat pakai kalung yang panjang gitu. Tapi kalau misalkan lagi pakai Sabrina, nah itu kalian bisa pakai aksesoris kalung supaya untuk stand up yang agak ramai, atau misalkan kayak ininya tuh besar gitu, gandulannya tuh besar jadi lebih stand out gitu. Oke, sekarang ke tas nih Kak. Kalau ini kan Tas, office look nih kayak. Iya, mirip sih. Apakah harus pakai tas lempang, tas purse kayak gimana? Sebenarnya untuk ini akan lucu kalau pakai tas lempang sih. Tas lempang yang bukan yang besar, tapi kayak
sekarang tuh kan emang lagi banyak model tas-tas yang mini gitu loh. Nah itu bakal lucu banget nih. Kalau kalian tetap mau main di monokrom, boleh either tas warna putih atau warna hitam. Tapi kalau kalian mau kasih sedikit aksen biar ada satu warna yang pop, kalian bisa pakai tas mainnya, maksud aku mainnya tuh di tas yang kayak tiba-tiba tasnya tuh warna merah atau warna kuning. Nah itu kan dia mencolok sendiri, tapi itu akan elevate the look juga gitu, karena kan tas itu kan bukan apa ya, kalau baju kan udah nempel nih, kalau tas itu sesuatu yang berbeda kalau menurut aku gitu. Jadi kalau dia warnanya jomplang sendiri, it's okay. Oke, lanjut lagi nih Kak nih. Yes. Kalau misalkan aku harus bawa laptop Kak, tapi kan nggak mungkin pakai ransel karena nggak masuk. Tapi kira-kira bisa nggak sih itu pakai ransel karena kan bawa laptop? Iya, kalau memang kebutuhannya ransel nggak apa-apa juga sih, tapi sekarang kan udah ada tas laptop yang modelnya tuh kotak kayak tas kerja zaman dulu tuh, inget kan ya tas kerja zaman dulu. Nah kalian bisa diakalin di situ gitu. Nah itu kan lucu juga gitu karena jatuhnya kayak tas vintage gitu. Nah itu cocok tuh. Tapi kalau misalkan emang kayak ya kak bawa laptop berat, kalau selempang doang terpegel sebelah, itu nggak apa-apa, tetap yang penting balik lagi ke nyamannya kalian gitu sih. Kalau misalkan emang harus bawa ransel ya it's okay. Terus kalau misalkan kayak merasa nanti akan ada foto atau ada apa ya, ranselnya dicopot aja gitu ya kan. Jadi it's okay, tetap menyesuaikan ke kalian gitu, tetap nyaman intinya. Oke, nah sekarang untuk bajunya nih Kak, itu bahannya kayak gimana sih Kak? Sebenarnya itu nggak apakah halus kayak satin atau gimana sih bahannya? Oh yang aku pakai sekarang? Yes. Sebenarnya tuh kalau misalkan untuk baju sih ini sebenarnya bahan kaos sih, yang kayak cukup stretch yang bisa ditarik-tarik gitu. Jadi kalau misalkan untuk sifon itu kan agak jatuhnya tipis ya. Jadi kalau misalkan lagi pakai yang kayak gini, terus kalian pakai di sifon tipis sama tipis, jadi dia see-through, nggak jadi nutupin dong gitu. Kalau ini kan emang tujuannya aku pengen nutupin. Dan anyway, aku whole look ini, keseluruhan look ini tuh aku terinspirasi dari film Devil Wears Prada. Salah satu yang dipakai sama Anne Hathaway, ada yang looknya kayak gini. Terus aku kayak, wah cocok banget nih buat aku tunjukin ke kalian semua untuk contoh looknya. Nah, dan kebetulan juga yang dipakai Anne Hathaway juga warnanya monokrom gitu, hitam putih. Gitu. Kalau penasaran kalian juga bisa nonton dulu aku. Di situ tuh banyak inspirasi buat kalian yang kerja kantoran. Nah, karena kan saat itu kan ceritanya kan si Anne Hathaway kan lagi pergi ke kantor kan. Jadi bisa tuh colong-colong looknya juga. Belanjanya di Lazada. Terus ada pertanyaan apa lagi nih? Oke, tadi kan masih tentang Devil Wears, tapi sekarang masih penasaran sama Kak Feni. Oh ya oke, boleh silakan. Ada apa nih? Kalau untuk kacamata nih Kak. Kacamata iya. Kakak prefer shades atau kacamata biasa gitu aja Kak? Untuk outfit ini? Oh, untuk outfit ini ya, oke, depend. Balik lagi, semuanya akan balik ke kalian. Kalau misalkan kalian mau cari looknya yang lebih elegan, yang lebih bener-bener up gitu loh istilahnya tuh, yang stand out banget, kalian bisa pakai sunglasses, kacamata hitam yang ujungnya tuh agak naik gini loh, sebutannya cat eye ya, aku lupa kalau soal kacamata tuh yang hitam terus ininya naik. Nah itu cocok banget, tapi again kacamata itu kan cocok-cocokan sama bentuk wajah, jadi jangan karena aku saranin itu terus pas kalian coba nggak cocok tapi dipaksain pakai, jangan, nggak apa-apa, balik lagi harus sesuaiin sama, kalau kacamata itu kan memang pelan-pelan mesti dicoba langsung ya gitu. Jadi kalau untuk wajah seperti aku lebih cocok sama yang lensanya tuh lebih round dan besar gitu. Jadi karena aku cabi, itu akan bikin face aku terlihat sedikit lebih kecil gitu. Nggak langsung tirus, tapi setidaknya memberi sedikit ilusi kalau wajahnya lebih kecil gitu. Tapi kalau misalkan kalian mau kak aku look ini pengennya untuk casual aja sih kak gitu, nah kalian bisa pakai kacamata biasa sih. Kalau kalian yang minus juga pakai kacamata juga lucu. Kalau misalkan kalian looknya mau cari yang kacamata nerd itu juga cocok banget, malah menurut aku jadinya lucu gitu sih, kacamata nerd. Atau kalau misalkan kalian mau yang going for elegant look, kalian bisa pakai sunglasses seperti itu, tergantung dari kebutuhan kalian. Oke.
Oke Nika, terus kan kayaknya dengar-dengar bakal ada banyak outfit kali ini nih. Ya, betul sekali. Jadi aku akan punya 2 look lagi. Nanti aku akan sih gantinya. Masih nanti kali ya, atau bentar lagi ya? Boleh sih sekarang. Oh, boleh ganti sekarang. Ya, banyak penasaran kan? Masih, oke. Kalau udah penasaran berarti udah cukup nih ya pertanyaan tentang look ini. Anyway, tanaman aku. Ikutin frame. Nah, oke, aku langsung aja ganti baju untuk look yang kedua. Siap. Oke, gimana nih Lazadia? Tadi kita udah ngeliat looks dari cafe untuk office looks. Walaupun sekarang kita masih ada yang WFH, tapi tetap aja untuk masuk office kita harus bisa tetap fashionable. Gimana cara tahunya kita tonton dari Style Space. Karena di Style Space ini kita akan breakdown semua tentang fashion, entah itu tentang perempuan ataupun laki-laki. Jadi stay tune terus karena kenapa? Di Style Space ini kita akan bagi-bagiin voucher. Tapi syaratnya adalah kalau kalian udah nyampe 40.000 views dan 50.000 likes. Nah, jadi buruan nih. Kalian likes, komen, dan share. Share itu ke teman-teman kalian semua. Partner kerja kan, karena kita lagi ngomongin office looks, mungkin ke rekan-rekan kerja semua. Itu nggak masalah. Yang penting kita tonton terus Style Space agar cepat sampai 50.000 likes dan 40.000 view. Selain itu, Lazada juga sebentar lagi ini Last Live ini punya sinetron yang judulnya itu Senada. Apa sih itu Senada? Senada itu bercerita tentang 5 orang penghuni rumah amanah dengan problematikanya masing-masing. Nah, itu pasti seru banget dong, berarti udah 5 orang punya problematika masing-masing. Jadi jangan lupa saksikan ya Senada, sinetron Amanah Ramadan. Mulai tanggal 12 April 2021 sampai Lebaran nanti, mulai pukul 16.00 di Lazada Live. Oke. Selain kalian bisa nonton sinetronnya, kalian juga berkesempatan nih, ada kesempatan juga buat kalian untuk dapetin banyak voucher dari sinetron Senada ini. Di setiap episodenya tuh akan ada bagi-bagi voucher dari Lazada. Jadi, stay tune terus di Last Live dan saksikan Senada. #yakin amanah. Nah, untuk yang tadi udah ngeliat looks-nya cafe atau mungkin yang masih baru join, jangan takut abis ini cafe akan masih nunjukin looks-looks berikutnya. Pasti penasaran dong bakal kayak gimana. Tadi kita udah ngeliat gimana sih cara semi formal mungkin ya. Mungkin nanti akan ada informalnya atau ada kasualnya. Kita juga nggak tahu. Nah, nanti untuk kalian yang bingung, kalian boleh drop di kolom komentar. Kalian mau nanya apa seputar fashion, seputar looksnya cafe itu boleh banget. Atau bahkan sampai kalian mau nanya warna favoritnya cafe, makanannya favoritnya apa, itu juga nggak masalah. Jadi kita di sini akan terus breakdown fashion sambil mengenal cafe itu kayak gimana sih sebenarnya. Nah makanya stay tune terus karena tadi likes-nya udah lumayan sih, udah berapa belas ribu deh. Kalau nggak salah udah 16.000 deh. Udah dikit lagi tuh kita kejar sampai 50.000. Viewersnya juga udah lumayan banyak. Tadi udah 17.000 juga ya kalau nggak salah. Jadi terus share ke teman-teman kalian gitu. Nah tadi kalau misalnya mau yang dipakai sama cafe, baju dari celananya dan bajunya itu, kalian bisa langsung cek link di bawah. Di situ kalian bisa langsung klik linknya, dan yang pastinya di Lazada itu ada diskon. Oke, jadi stay tune terus. Jangan lupa di stay sama Lazada Live karena kita punya banyak voucher menanti untuk kalian. Untuk yang bingung-bingung juga kita juga akan usahain sebaik mungkin untuk bacain komen-komen kalian. Tadi juga kan kita udah bacain ada beberapa yang titip salam untuk cafe. Mungkin belum semuanya bisa kita bacain, tapi akan kita usahain sebanyak mungkin. Nah, daripada kita penasaran terus, mendingan kita panggil dulu nih cafe. Kira-kira akan seperti apa sih outfit yang kita tampilin. Oke, stay tune terus ya guys. Terima kasih kakak sudah mengisi kekosongan. Anyway, ini dia look yang kedua. Nah, untuk elevate dulu, aku mau pakai blazer dulu karena sejujurnya blazer itu adalah salah satu outer favorit aku. Aku suka banget blazer aku tuh punya banyak banget blazer dengan berbagai warna. Jadi kayaknya aku punya lebih dari 10 blazer deh. Ada yang polos, ada yang garis-garis, ada macam-macam warna. Karena menurut aku blazer tuh, beberapa orang ada yang takut pakai blazer karena takut kelihatan tua. Karena katanya blazer tuh bikin terlalu dewasa looknya. Tapi sebenarnya bisa diakalin kok blazer tuh. Nah, tadi kita main monokrom, sekarang kita main, aku nyebutnya ini adalah color blonde.
Jadi dimana warnanya nabrak tapi masih enak dilihat gitu sih. Sepertinya aku ngaca dulu apakah sudah oke. Nah ini dikeluarin dulu juga oke sih. Nah seperti ini juga oke sih. Cara gimana menurut kalian? Ini langsung ada yang komen loh Kak, langsung. Oke. Lucu banget sih Kak bajunya tuh. Iya kan? Tahu nggak inspirasinya dari mana? Ini inspirasinya dari Joker. Iya. Tapi warnanya memang nggak Joker, tapi kayak blazer dan perpaduan warnanya yang nabrak, tapi still look very okay. Ya kan? Menurut kalian gimana? Ini sebenarnya bisa buat office look juga bisa, buat kalian kayak hangout juga bisa. Sebenarnya oke aja sih, dan kayak yang aku bilang sebenarnya ini salah satu menurut aku tuh meskipun potongan baju kalian atau model bajunya biasa aja, tapi kalau misalkan colornya stand out, kalian juga akan langsung stand out juga gitu. Kayak ini kan kayak ya blazer gitu, celana high waist aja yang ada beltnya, tapi karena warnanya pop out jadinya kan kayak wow, oke banget gitu kan. Kalian ketika janjian sama teman langsung kecolok lagi kelihatan dari jauh gitu loh, maksud aku mencolok langsung, wah itu dia gitu. Oke kan. Nah sebenarnya kalau ini tuh kalian kalau misalkan kalian mau nanya kira-kira look seperti ini rambutnya bagusnya diapain juga boleh loh, atau mau pakai aksesoris apa atau apa, kalian punya pertanyaan boleh langsung ditanyakan aja tentang look yang ini gitu, atau kayak tips memperpadukan warna-warna yang nabrak tapi masih bagus tuh apa sih Kak gitu. Bisa. Berarti boleh ditanya-tanya nih. Oh boleh dong, boleh banget dong. Disuruh nunggu ini. Ini gini nih Kak, kan ini udah colorful dari atas sampai bawah. Yes. Untuk nyocokinnya kira-kira sepatunya harus yang seperti apa tuh Kak? Sebenarnya sih kalau kalian memang tipikal orang yang suka bermain warna, kalian bisa pakai sepatunya juga dengan yang warna mencolok ya gitu. Tapi menurut aku kalau misalkan kalian mau bermain warna, jangan lebih dari 3 warna. Jadi kayak too much. Kalau ini tuh kayak misalkan 2 warna. Terus untuk sepatunya kalian mau pakai heels, mau pakai sneakers, mau pakai boots juga oke. Atau kalau misalkan kalian udah aku mau stand outnya di outfitnya aja, jadi bawahannya sepatunya kalian bisa pakai warna, ngambil dari sini colongan nih kan, ada putih, ada biru, ada pink neon ya sebutannya tuh, fuchsia. Terus kalian bisa colong dari salah satu, misalkan karena memang kan pasti jarang ya nyari sepatu yang warna seperti ini, jarang. Kalian bisa pakai sepatu putih atau ngikutin ini lebih tone down juga pakai hitam gitu. Misalkan kalian nggak pede, Kak kayaknya kayak ini nih, misalkan warnanya udah nabrak banget nih, terus kemejanya masih ada polkadot, terus ada pitanya juga. Kalau aku kayaknya too much nih Kak, nggak pede, nggak apa-apa, kalian bisa pakai, kalau menurut aku pakai turtleneck warna hitam juga bagus kok gitu. Ada lagi kah yang mau ditanyakan soal look ini sembari aku duduk, boleh ya Kak? Oke. Jadi sepatunya itu apakah harus heels Kak? Sebenarnya enggak sih. Kalau kalian tipikal orang yang memang nyaman pakai heels bagus. Tapi menurut aku heelsnya itu lebih bagus yang stiletto, siapa yang heelsnya tuh kecil. Tapi kalau misalkan kalian ya nggak kuat sih Kak kalau pakai yang heelsnya kecil gitu, kayak cepet banget pegelnya. Pakai sneakers juga nggak apa-apa, atau misalkan kalian pakai ankle boots, nah itu juga bagus. Ankle boots juga oke. Gitu kalau untuk sepatu ya. Lagi ya Kak? Kalau tadi kan sepatu nih, sekarang nih di celana nih. Yes. Kalau misalkan ini kan blazer kan biasa terpaku dengan semi formal. Ya benar banget. Tapi kalau celananya tiba-tiba aku lagi pengen pakai short atau short pants gitu, dipakai untuk casual itu akan masuk nggak sih? Masuk banget, karena kan jatuhnya kalau kalian udah pakai short itu akan nggak jadi formal ya jatuhnya. Tapi short juga bagus, atau kalian juga sebenarnya blazer tuh kayak yang tadi aku bilang gitu kan, banyak orang yang mengasumsikan kalau blazer tuh terlalu formal jadinya kelihatan dewasa banget gitu. Sebenarnya kali ini juga mudah banget gitu, kayak misalnya kalian pakai blazer cukup
dalamannya pakai kaos biasa atau celana jeans aja itu udah lumayan casual kok gitu. Terus pakainya juga bisa pakai sneakers atau kalian pakai heels juga bisa gitu. Jadi menurut aku bukan untuk sisi dewasanya sih, kalau blazer tuh terlihat lebih cool aja. Kalau aku emang seneng banget sama blazer gitu sih. Jadi kalau misalnya kalian mau pakai short celana juga bisa, mau pakai rok juga bisa, atau kayak rok span juga bagus. Cuma kalau rok span tuh akan menambah, akan jadi lebih dewasa lagi sih looknya. Tapi kalau misalkan kalian mau pakai roknya yang panjang sampai sini, itu juga masih masuk loh, masih bagus banget gitu. Ada lagi yang mau ditanyakan seputar warnanya kah, atau aksesoris kah, atau model rambut kah? Oh, ke kafe ini bisa baca komennya juga nih. Ada yang nanya kalau warna lain blazernya itu ada nggak sih Kak? Warna lain blazer bener banget. Oh ya, aku lupa, aku bawa opsi nih kebetulan buat kalian yang kayak, Kak aku nggak pede warnanya tuh terlalu mencolok banget. Nah, kalian bisa tone down dengan warna kuning. Ini mau aku pakai juga nanti biar lebih kelihatan nih. Oke aja kali ya. Ini untuk kalian yang nggak mau terlalu mencolok. Nah ini kan meskipun kuningnya ini, tapi kalau misalkan dipaduin sama biru yang aku pakai sekarang, dia akan lebih tone down gitu jatuhnya dibanding look yang pertama tadi. Bentar ya. Seperti ini. Nah, ya kan? Jadinya lebih tone down aja sih, biru kuning tapi tetap lucu kan? Sebenarnya kalau misalkan aku bisa sharing juga, kalau misalkan kalian bingung, aku bukan orang yang pintar madu-madain warna nih Kak, ada tips nggak gimana caranya supaya ada contekan, misalkan kalau warna kuning ini nih cocoknya dipadu-padain sama warna apa ya, atau warna biru ini bagusnya dimasukin sama warna apa lagi ya. Kalian bisa, maksudnya referensinya banyak banget, kalian bisa lihat di Google, bisa lihat di Pinterest, kalian cari color palette namanya. Itu tuh kalian akan kasih lihat kalau misalkan kuning kayak ini, pasangannya sama apa nih yang cocok. Kalau misalkan mau yang stand out warnanya ini, kalau misalkan mau yang warnanya lebih kalem bisa dipadu-padain sama warna ini, kayak gitu-gitu. Tips nih buat kalian. Jadi kalau mau main warna bisa aman tuh kalau ada color palette, jadinya lebih mudah. Lucu. Oke, duduk lagi ya. Tapi kalau sebenarnya untuk warna favorit dari kafe sendiri itu warna apa sih? Warna favorit aku adalah biru. Ya, jadi mungkin buat kalian yang pernah nonton Style Space yang aku kan pernah Style Space aku yang pertama, itu tuh bisa lihat tempat aku isinya biru semua. Jadi aku suka banget sama warna biru. Jadi, tapi kalau untuk baju kayak nggak melulu biru semua sih. Jadi lebih bermain di warna. Contohnya blazer ini aku kayak punya banyak banget warnanya gitu. Anyway, atau kalian mau main apa, kalau untuk blazernya kalau mau main aman juga kalian bisa cari yang sama juga nih warnanya seperti ini. Blazer tuh kalau untuk dalamannya banyak bisa dipadu-padain sih, kayak turtleneck bagus, kalian mau pakai kaos juga bagus, pakai tank top juga bagus, dipadu-padain kayak kemeja gini juga bagus gitu, mau kemeja pattern juga bisa gitu, kayak ini kan pattern nih jatuhnya kan bolkadot gitu, terus atau mau yang polos juga bisa gitu sih. Nah, ada lagi kah? Kalau untuk masih di celana sih nih kan. Oke, masih di celana. Sekarang kalau bisa digantinya lebih ke jeans atau legging, itu apa yang harus diganti dari atasannya kan? Kalau bawahnya pakai jeans atau legging? Kalau sebenarnya kalau jeans tuh jeans sih nggak ada yang perlu diganti gitu. Kalau misalkan kalian mau look for casual look, kalian bisa pakai kaos atau pakai tank top. Tapi kalau misalkan mau yang agak formal sedikit, kalian juga bisa pakai kemeja gitu. Tapi kalau misalkan mau pakai legging, aku sih nyaraninnya cari atasan yang lebih yang panjang gitu. Jadi kalau misalkan kalian berdiri itu tuh bakal nutupin bokong kalian, melebihi bokong kalian gitu. Ini kan melebihi bokong nih. Karena nggak tahu sih, kalau aku pribadi kalau pakai legging tuh nggak nyaman aja kalau atasannya tuh
tidak menutupi bokong gitu. Jadi kan kayak kesannya terlalu ngepres banget gitu sih. Jadi kalau aku mau pakai legging dengan blazer, aku kan atau misalkan atasan itu aku akan cari yang panjang gitu atasannya seperti itu. Tadam. Oke, nah dari tadi kita ngomongin office look terus nih kan, Iya. tapi kan baru di outfit. Kalau Kak V itu untuk ke office akan menggunakan makeup seperti apa? Kalau untuk ke office ya, kalau ke office sih sebenarnya basically aku emang lebih suka lebih ke natural look sih, karena kan anyway aku baru ingat. Kalau misalkan kerja itu kan pasti ada yang kerja lapangan, ada yang kerjanya di kantor aja gitu. Nah kalau yang untuk lapangan aku kan lebih rekomend less is more, karena kan kalau apalagi terutama kalian yang kayak harus menghadapi sinar matahari itu kan, kalau tebal-tebal nanti aku makeupnya luntur, ntar ketemu klien udah rusuh kan, jadi nggak enak gitu. Jadi menurut aku cari amannya adalah less is more. Tapi kalau misalkan kalian adalah tipikal kantoran yang emang ya udah di ruangan aja, kalau misalkan mau pakai eyeliner, mau pakai lipstick yang lebih bold, itu it's okay sih menurut aku, karena aman gitu. Oke, nah masih sekarang seputar makeup nih. Yeay. Masalah rambut Kak. Yes. Kak V ada rencana nggak sih untuk ganti warna rambut? Wah, ganti warna rambut ya. Aku termasuk orang yang tidak, kalau untuk rambut ya aku nggak berani main warna sih. Kalau aku lebih ke, kalau misalkan cat rambut pun lebih ke tetap aja ujung-ujungnya pasti aku mintanya brown tapi natural gitu. Jadi enggak, karena aku sebenarnya alasannya itu lebih ke menghindari bleaching aja sih, karena bleaching itu merusak rambut banget kan ya, dan aku nggak pengen rambutnya rusak, jadi aku mengusahakan kalau cat rambut tuh jangan sampai yang harus di bleaching gitu. Tapi kalau kalian yang oke dengan bleaching ya it's okay juga gitu. Bukan berarti aku no bleaching buat kalian, nggak, bebas ekspresikan diri kalian. Kalian pede dengan kayak hidup cuma sekali, aku mau cobain rambut sekali-sekali warna pink ya, why not gitu, it's okay gitu, pilihan kalian semua. Oke, nah kalau sekarang kita ngeliat di rambutnya Kak V ini lagi agak curly ya Kak berarti ya Kak? Yes, betul. Untuk Kak V sendiri lebih suka, tadi kan warna rambut, sekarang gaya rambutnya Kak, model-modelnya seperti apa sih Kak V suka? Kalau gaya rambut, kebetulan rambut aku kan kemarin tuh sempat pendek banget. Nah pas lagi pendek banget tuh aku lebih suka ya udah cuma lurus yang masuk di bagian bawahnya aja gitu, karena kan rambut aku termasuk rambut yang tipis gitu, jadi dengan menekuk di bawah itu akan menambah volume rambut. Nah sekarang tuh rambut aku udah panjangan nih, jadi pas di curly jadi lucu gitu. Dan sengaja sih aku karena rambut aku cepet loss, jadi aku tadi curlyin banget, jadi pas udah live untuk kalian udah ada plus dan look yang kayak gini yang aku cari gitu. Jadi ini tuh bisa untuk formal, bisa untuk casual juga bisa gitu sih. Dan kalau untuk look ini sebenarnya aku lebih rekomend di ponytail sih, jadi akan lebih lucu sebenarnya kalau di ponytail. Ini aku sekalian tunjukin ke kalian. Di ponytail itu juga bagus karena menurut aku nih outfitnya kan udah lumayan udah cukup gitu loh, jadi biar nggak terlalu penuh atas dan bawah, jadi di ponytail akan lebih nunjukin shape leher kalian juga sama shoulder gitu. Jadi seperti ini deh sebenarnya. Tapi kalau misalkan kalian, banyak orang yang aku lebih suka digerai ya it's okay juga gitu. Ini cuma tips dari aku. Oke, lagi apa ya? Boleh. Kak, kalau tips untuk pemilihan warna untuk yang agak curvy Kak? Untuk untuk yang agak curvy, menurut aku kalian harus kenalin badan kalian dulu gitu. Kalau curvy itu kan macam-macam ya. Ada yang curvy-nya tuh mungkin lebih di bagian bawah gitu. Kalau yang lebih di bagian bawah menurut aku untuk celana kalian bisa pakai warna gelap. Untuk bawahan ya, warna gelap. Nah, main ininya itu, main colornya itu di topnya kalian seperti itu. Atau misalkan dibalik nih, kalau lebih curvy di bagian atas ya udah yang bagian atasnya gelap, celananya yang terang, it's okay gitu. Terus tapi kalau misalkan ini sih bukan di warna ya menurut aku, tapi lebih di
pattern sama aksesoris gitu. Jadi kalau misalkan kalian curvy main warna itu terus menurut aku pakailah kalau misalkan kalian lagi pengen pakai baju garis-garis, usahakan untuk mencari bajunya jangan yang garisnya melebar gitu. Sebutannya apa ya? Kalau horizontal ya. Jangan pakai baju yang jangan pilih garis yang horizontal karena itu akan membuat ilusi kalau badan kalian tuh lebih lebar dari seharusnya gitu Kak. Jadi kalau misalkan mau pakai yang garis-garis, pakailah yang vertikal, itu akan membantu membuat ilusi kalau badan kalian tuh lebih ramping seperti itu. Terus kalau misalkan celana, aku selalu rekomen untuk pakai celana high waist karena itu akan lebih membentuk shape badan kalian gitu. Jadi curvy-nya juga jadi bagus seperti itu. Jadi kalau celana tetap sih kalau aku cinta banget sama high waist. Kayak ini kan high waist nih, jadi nih aku lihat deh, ini kan high waist. Jadi itu akan lebih nge-shape ke badan kalian seperti ini gitu loh. Kalau misalkan yang di bawah tuh jadi curvy ngebentuknya baru dari sini ke sini, itu akan bikin kayak apa ya, menurutku lebih lebar jadinya. Kalau ini tuh akan ngebantu shape badan kalian lebih berbentuk seperti ini ya kan. Jadi aku rekomen banget main di kalau kalian mau main di warna it's okay, tapi hati-hati dengan pattern dan lebih ke cuttingan baju sih itu ya. Seperti tadi, semoga bermanfaat. Ada lagi kah yang mau ditanyakan? Masih dong kakak kali ini. Masih ada nggak sih outfit yang akan kakak tampilin untuk Lazadian sih? Udah mulai pada nanya-nanya lagi nih. Yang ini aku menurut aku save the best for the last ya. Oke, jadi aku langsung ganti aja nih ya ke outfit yang sudah aku simpan di terakhir. Oke, tunggu ya. Tenang aja, kalian gak sendiri, akan ada yang menemani. Nah, balik lagi nih Lazadian. Oke, aku balik lagi mau jelasin untuk acara Stars Fest ini. Dan tadi kita udah bahas tentang fashion. Jadi Stars Fest ini di hari setiap hari Senin jam 5 sore sampai jam 6 sore kita akan bahas semua seputar fashion. Kita breakdown semua gimana sih looks yang proper dan yang oke dan yang jangan berlebihan dan cara ngebangun tampilan kita juga gimana. Oke, aku juga mau ngasih informasi nih. Untuk di acara ini kita akan bagi-bagi voucher di 50.000 likes dan 40.000 views. Makanya untuk kalian langsung like, komen, dan share ke teman-teman kalian, ke rekan-rekan kerja kalian. Karena kayaknya hari ini kita ngomonginnya semua tentang office looks. Jadi kalau misalkan kalian ada grup kerja atau segala macam, itu langsung aja kalian share ke situ biar sama-sama bisa besok masuk ke kantor dengan fashion yang baru. Nah, aku juga mau ngasih tahu kalau Lazadian lagi ada yang baru lagi nih di sini nih, namanya itu Guest It. Oke, ini kali ini aku mau jelasin tentang konser Ramadan dulu sebelum itu. Untuk menemani malam Ramadan kalian, akan ada konser Ramadan mulai dari tanggal 8 April 2021, mulai dari pukul 8 malam di Lazada Live tentunya. Di sini kita akan berkolaborasi dengan Jux. Kali ini juga Lazada Live menghadirkan penyanyi Indonesia papan atas loh. Contohnya ada Raisa, Isyana Saraswati, dan masih banyak lagi. Jadi stay tune terus mulai dari 8 April sampai hampir ke lebaran nanti kayaknya ya. Nah, kali ini kan kita masih akan mau nampilin lagi nih ada apa lagi sih dari kafe. Penasaran dong pastinya. Kita udah tahu beberapa, nah kali ini kita akan tanya langsung ke kafe. Oke, stay tune guys. Tada, sudah kembali. Jadi tadi kan udah look pertama, look kedua tuh udah a bit boyish ya dengan yang celana dan blazer dan ya main monokrom. Tadi itu udah monokrom, udah color block. Sekarang kita bermain dengan warna pastel. Ini dia yang aku keep for the last karena ini very girly. Buat kalian yang suka banget sama look-look girly, ini cocok banget. Atau buat kalian yang untuk acara buka puasa bersama atau untuk lebaran juga cocok banget loh, karena ini sengaja aku pilih yang memang tertutup juga, termasuk yang tertutup seperti ini gitu.
tapi aku lebih suka kalau tangan. Jadi a bit puffy tangannya. Seperti itu. Gimana nih menurut kalian? Oh ya, aku lupa, dan ini aku belinya di Lazada ya. Aku bilang harganya tuh terjangkau banget. Aku langsung share aja linknya di sini buat kalian yang mau beli. Monggo, karena ini juga karena kan tadi aku bilang suka warna biru, jadi aku nyarinya yang warna baby blue. Nah, buat kalian yang suka warna pink, setahu aku ini banyak banget ya warnanya. Nah, seperti ini looknya. Juret kan, itu tuh lebih kayak vintage gitu. Sekarang kita bermain vintage-nya, vintage dan in pastel. Tada. Oke, itu bahan apa sih tuh Kak, dressnya? Contohnya apa ya? Ini tuh yang jelas bukan chiffon. Aku kurang hafal soal bahan, tapi yang jelas ini nggak see-through, jadi aman banget buat kalian yang takutnya kan emang kalau bahan-bahan tipis tuh see-through, ini tuh tipis tapi nggak see-through, jadi masih adem gitu karena kan Jakarta cukup panas ya gengs ya, ini jadi cocok aja sih seperti ini. Nah terus ada kitanya juga, jadi makin looknya lucu aja gitu. Buat kalian untuk rambutnya boleh di ponytail atau boleh digerai atau pakai topi juga lucu nih. Kalau untuk tips sebenarnya aku lagi nggak, aku kebetulan memang tidak punya karena sedang pandemik ya. Ini lucu banget, ini akan lucu banget kalau kalian paduin dengan topi pantai. Serius akan lucu banget looknya, tapi karena sedang pandemi aku tidak punya topi pantai. Tapi aku kepikiran aja ya kalau ini tuh akan lucu dengan topi pantai. Buat kalian yang punya bisa beli dress ini terus pakai topi pantai, lucu banget. Tapi kalau misalkan nggak punya bisa pakai topi ini juga lucu sih, akan looknya jadi kayak lebih French look gitu loh. Coba langsung dari kaca. Enak ya, kacanya deket. Tinggal miring, oke. Seperti ini, jadinya kan lucu ya. Sayangnya ini aku kebetulan cuma punya satu warna topinya, tapi kalau kalian mau bermain warna pastel akan lebih lucu lagi kalau misalkan karena ini biru ya, bisa dengan warna peach, bisa dengan warna pink, warna putih juga akan lucu. Kalau ini sih nggak terlalu pastel jadinya, tapi it's okay, yang penting dressnya pastel. Oke. Kalau ada yang mau ditanyain tentang dress ini, silahkan. Aku duduk dulu. Ada dong pastinya. Tada! Ini sebenarnya simple tapi elegan ya Kak ya. Bener banget. Masuknya itu ini ke formal atau casual sih Kak untuk yang outfit ini? Sebenarnya ini memang aku sengaja banget looknya itu yang aku tampilin ke kalian ini bisa untuk going for casual and going for formal look juga bisa gitu loh. Jadi tergantung cara penambahannya aja gitu. Jadi kalau misalkan kalian mau casual ya, ini dengan flat shoes itu juga akan jadi casual gitu. Dan kalau misalkan kalian mau going for formal, kalian bisa pakai heels gitu sih. Sama main di aksesoris anting mungkin yang lebih, kalau pakai anting sih sebenarnya lebih bagus kalau diikat sih rambutnya, jadi antingnya terlihat gitu, jadi lebih yang big, anting yang besar gitu. Nah itu bisa buat formal juga seperti itu. Nah oke, anyway, sebelum aku breakdown lagi tadi outfitnya udah apa aja, kalian ada yang mau ditanyakan lagi nggak nih soal outfit yang terakhir? Masih dong Pak, masih. Di sini kan karena ngeliat kafe kan agak tinggi, tapi gimana misalkan kalau untuk yang agak pendek kan, bagus itu outfit seperti apa? Dressnya Ya, sebenarnya ya, kalau aku boleh memberi saran, kalau misalkan kalian termasuk yang badannya petit ya, aku bilangnya petit nih, kalau badan kalian tuh yang mungil, itu sebenarnya lebih direkomendasikan jangan pakai yang terlalu baggy itu maksudnya kayak terlalu longgar, usahakan yang agak pas di badan gitu. Jadi kalau misalkan kalian pakai udah postur badannya petit nih, terus kalian pakai yang baggy jadinya kalian akan semakin kecil gitu. Tapi kalau misalkan badan kalian petit, pakai baju yang lebih press itu akan bikin ilusi kalau badan kalian tuh lebih ramping dan tinggi gitu, jadi nggak terlihat kecil gitu. Kalau untuk celananya untuk badan petit, aku lebih rekomen high waist. Itu high waist penting banget karena high waist bisa bikin kaki lebih jenjang. Tadi aku lupa mention ke kalian, high waist itu
bisa membentuk bisa membuat ilusi kalau kaki kalian tuh seolah-olah lebih jenjang seperti itu, guys. Nah, oh ya, Lazadian, jangan lupa saksikan Gesit spesial Ramadan tanggal 30 April jam 6 sampai jam 9 malam. 3 jam non-stop, guys. 3 jam non-stop. Ramadan kali ini Gesit hadir kembali dengan hadiahnya yang miliaran. Loh, udah bukan ratusan juta rupiah, tapi sekarang miliaran. Nah, kalian bisa dapetin hadiah miliaran voucher belanja dan juga grand prize final gold 10 gram. Wow, jadi grand prize-nya itu gold 10 gram. iPhone 12 Pro Max 128 GB. Warnanya Pacific Blue, lagi aku banget. Terus Vespa Primavera 150 I Get ABS dan masih banyak lagi. Wow, Vespa, guys. Lucu loh kalau kalian pakai Vespa terus bajunya ini bagus banget. Anyway, terus acara ini juga dimeriahkan oleh Haris Friza, Fitri Tropika, Adi Sky, dan Indra Herlambang. Kapan lagi kan tebak harga dapat Vespa? Cuma nebak harga kalian dapat Vespa. Aku ikutan boleh nggak sih, Kak? Aku juga mau nih kalau dapat Vespa. Makanya catat tanggalnya dan pastikan kalian nonton ya, karena siapa tahu kamu adalah yang beruntung bawa pulang grand prize-nya yang tadi tuh. Hadiah-hadiahnya udah banyak, ada Vespa, ada iPhone, ada gold, pokoknya voucher juga. Wah, gokil. Jadi jangan lupa ya, jangan sampai lupa, inget. Seru banget. Oke, ada apa lagi? Oke, sebelum lanjut Tika, ini dari awal sampai sekarang nih ada yang minta disalami sebenarnya Kak, cuma aku belum sempat bacain. Oke. Ini dari Zefon Sumawijaya Kak. Dia bilang tolong salamin dong, mau disapa katanya. Halo, siapa namanya? Zevan. Zefan. Halo Zevan. Masih banyak kan sebenarnya, cuma nggak ketampung nih. Nggak apa-apa, karena kan mungkin tadi kita lebih fokus soal tanya jawab soal outfitnya ya, gitu. Gimana nih? Jadi, oh ya, aku juga mau informasiin ke kalian, jangan lupa karena kita akan bagi-bagikan voucher nih kalau misalkan udah mencapai 50.000 likes dan 40.000 view. Jadi langsung aja nih di likes, terus juga sharing biar mencapai target 50.000 view supaya kalian bisa dapat voucher, karena vouchernya ini lumayan banget loh guys buat kalian belanja. Oke, jadi jangan lupa di share. Nah, tadi kan kita udah cerita-cerita tentang outfitnya kafe nih. Yes. Kita sekarang mau nanya-nanya tentang kafenya nih, boleh nggak sih? Boleh dong, silakan. Oke, kalau aku mulai dari ini Kak, tadi kan bilangnya suka warna biru. Ya. Tapi gimana respon kakak kalau melihat orang yang cat rambut warna biru? Kira-kira akan suka nggak? Atau birunya kayak gimana yang kakak suka? Ini di rambut. Oke, kalau sebenarnya ya, aku tuh mau dicat rambutnya warna, lihat orang yang rambutnya dicat warna biru tua atau biru muda, aku amazed sih. Dan agak iri sebenarnya, karena aku nggak pede makanya. Aku suka biru tapi aku nggak pede rambut aku warna biru, jadi pas ngeliat orang tuh kayak keren banget ya, ingin. Tapi tuh di satu sisi ya aku nggak pede, jujur aku masih punya ketidakpedean dengan ngecat warna rambut yang di luar coklat gitu. Jadi sejauh ini aku masih beraninya main di coklat aja gitu. Oke, ternyata masih ada malunya juga nih kayak masih ada malunya juga. Sama itu sih, karena mau menghindari bleaching aja gitu. Oke, kalau kali ini sebenarnya inspirasi kafe itu kalau nggak disebutin ya, satu tokoh yang jadi inspirasi kafe dalam dunia fashion, itu siapa tuh? Banyak sih sebenarnya. Salah satunya adalah Zendaya. Karena dia tuh menurut aku kayak all look tuh bisa keren aja gitu di dia gitu. Jadi kayak pakai kayak manly look yang kayak blazer yang baju-baju cowok tapi masih tetap keren, terus kayak pakai yang very girly juga masih cantik gitu. Jadi kayak kill all the looks aja. Jadi suka banget sama Zendaya. Jadi beberapa kadang-kadang aku suka cari-cari inspirasi dari dia gitu. Itu
kan berarti dari luar negeri Kak. Sekarang kalau lokal. Kalau lokal sebenarnya ada satu jatuhnya sih dia desainer ya. Mungkin beberapa kalian ada yang tahu namanya adalah Kaberta. Dia tuh desainer dan emang bajunya tuh kayak outstanding banget. Gila. Dia tuh, aku bukan pecinta K-pop dan dia tuh emang looknya tuh lebih ke K-pop look gitu. Tapi jadi suka aja gitu gara-gara desainnya dia. Kalian bisa cari dia dan lihat-lihat hasil desainnya dia tuh luar biasa banget, inspiratif. Gitu. Oke, nah itu tadi inspirasi kafe. Yes. Tapi kira-kira bagi pengalaman boleh nih kali saat pertama kali kafe nemuin kalau fashion ini untuk aku gitu. Gimana sih itu pengalamannya? Sebenarnya tuh aku adalah orangnya tuh moody kan. Nah, yang aku tahu dulu tuh aku emang sangat moody, jadi tuh kayak nggak tahu gitu loh. Oke, kalau lagi pengen cuek, boyish look out. Kalau lagi pengen girly banget, oke, cari pakai bajunya yang dress, pakai rok gitu. Tapi sekarang karena memang aku lebih main, intinya sih lebih eksperimen sih. Jadi harus eksperimen, cobain look ini, mana yang feels more you or feels more me gitu loh jatuhnya. Dan aku jatuhnya di lebih ke vintage look gitu. Aku suka banget. Emang sekarang tuh nyarinya udah agak susah gitu ya, kayak kalau misalkan cari dress yang kayak 50s look itu tuh aku sebenarnya suka banget, cuma emang agak susah. Tapi sekarang bisa sih, kayak ini juga maksudnya masih termasuk vintage. Pokoknya aku suka yang berbau vintage dan blazer gitu sih kalau aku, karena menurut aku look itu akan lebih bagus kalau misalkan kita pakai outer gitu. Jadi sebenarnya sih outer tuh nggak harus sama blazer gitu kan, cardigan juga bisa, atau misalkan kayak sekarang tuh banyak juga yang kayak blazer tapi dia lebih loose, bahannya seperti ini lebih loose, jadi nggak terlalu formal gitu looknya. Jadi macam-macam. Kalau kalian seperti apa nih? Oke, berarti kan tadi aku dengar ada suka boyish look juga nih. Yes. Nah, kira-kira kalau untuk justru ini ada yang lain juga nih Kak, yang cocok untuk yang tomboy gimana? Yang tomboy kalian. Nah, dua look yang sebelum ini cocok banget nih cocok aja buat kalian yang tomboy gitu. Atau kalian juga bisa main, sekarang kan banyak banget tuh namanya yang disebutnya boyfriend jeans. Nah, itu juga cocok banget nih buat kalian. Ada apa nih di sini? Sebelum lanjut lagi nih, karena likes kita udah 50.000. Wah, yeay! Siap-siap nih kalian, karena bentar lagi kita bakal bagi-bagi voucher sesuai janji. Tanpa bagi bu, kita bakal bagi-bagi voucher. Oke. Kita bantu hitung mundur nih Kak. Kita bantu hitung mundur. Kalian jangan lupa jempolnya cepetan ya, karena ini siapa cepat dia dapat loh vouchernya. Oke, standby. Kita hitung mundur nih. Dari kapan Kak? Jangan dari banyak, 3 aja. 3 aja. Ini udah 10 aja. Oke. Kasih tau kalau udah mulai. Oke, siap. 3, 2, 1. Tada! Jangan lupa diklik semuanya. Ayo, karena ini vouchernya rebut-rebutan. Siapa cepat dia dapat. Ayo langsung jarinya cepetan. Klik. Siapa nih udah dapetin vouchernya? Yang belum dapet jangan sedih. Masih dibagi-bagikan kah vouchernya? Masih dong. Oke, wah baik banget nih Lazada, vouchernya banyak. Gimana? Udah? Kalian udah dapat vouchernya, udah happy belum? Lalu thank you juga ya, berkat kalian kita juga jadi bagi-bagi voucher untuk kalian. Jadi dari kalian untuk kalian ya. Congrats buat yang belum dapat vouchernya, it's okay, jangan sedih karena pasti masih ada di lain kesempatan. Makanya kalau misalkan setiap Lazada Style Space lagi live, kalian harus langsung share ke teman-teman kalian. Karena kan seperti biasa, kalau misalkan sudah mencapai 50.000 likes ya, iya betul, 50.000 likes dan 40.000 view, kita pasti langsung bagi-bagi voucher tanpa babi bu. Kayak tadi kan, tanpa babi bu, langsung kita share ke kalian semua. Lupain kan, jadi happy. Udah nonton, dapet tips, dapet referensi look, dapet voucher pula. Yeay, buat belanja lumayan buat Ramadan.
Oke, ada lagi nih, kita Masih- lanjut, kita balik lagi ke boleh topik. boleh lanjut lagi nih kayak Iya dong. sekarang untuk tipsnya cara gimana sih Kak, biar percaya diri dengan outfit yang menonjol. Oh, percaya diri dengan outfit yang menonjol. Sebenarnya kalian, gimana percaya diri supaya outfit yang penting nyaman. Kalau aku ya kalau misalkan percuma kalau misalkan bajunya bagus, tapi ketika pakai tuh kalian nggak nyaman gitu loh. Jadi pasti ada perasaan risih yang jadinya fokusnya tuh bukan ke looknya, malah jadi kayak benar-benar di bajunya. Misalkan bajunya terlalu sempit atau roknya terlalu pendek, misalkan kalian lagi pakai rok jadinya tuh kayak dikit-dikit nurunin, atau misalkan bajunya kebesaran gitu, dikit-dikit dinaikin gitu. Yang penting tuh sebenarnya comfortable dulu, jadi ke belakangnya jadi enak gitu. Sama kalau misalkan mau main warna, mungkin bisa mulai dari warna yang kalian suka dulu gitu loh. Jangan misalkan aku suka banget warna pink gitu. Oke, mulai dari pakai warna pink dulu. Nanti pasti pelan-pelan kalian akan penasaran nih, selain pakai pink aku bagusnya pakai apa lagi ya. Jangan lupa. Pokoknya jangan sampai kalian takut untuk bereksperimen dengan apapun, semua look, semua warna kalian bisa eksperimen gitu. Karena kalau misalkan kalian nggak coba, kalian jadi nggak tahu apa yang benar-benar feels more you gitu loh, yang benar-benar kalian banget gitu. Kalau misalkan cuma gini-gini aja ya jatuhnya di dalam lingkaran aja gitu. Kalau kalian bisa berani mencoba banyak hal, jadinya kalian aku cocok nih ternyata pakai look ini, yang aku pikir nggak cocok ternyata cocok. Ternyata aku nggak cuma look ini aja yang cocok, aku ternyata cocok kalau pakai boyish look gitu. Atau aku tomboy tapi aku nggak coba pakai dress sekali-sekali tampil feminim, ternyata bagus, nyaman, dan dipuji banyak orang. Wow, kan jadi kayak kalian jadi keluar dari zona nyaman gitu sih. Oke, nah sekarang kita tadi bahasnya kayaknya outfit wanita terus nih Kak. Oh, ada pria-pria yang menanti tips. Kalau dari pandangan kafe nih, sukanya cowok yang outfitnya seperti apa? Aku sebenarnya nggak punya tipe sih, tapi terkadang aku suka amaze aja sama cowok-cowok yang bisa um, elevate looknya mereka gitu. Memang jujur emang nggak bisa dipungkiri ya, kalau misalkan model baju pria kan tidak sebanyak model baju wanita ya kan. Jadi dengan minim model tapi mereka bisa eksperimen dengan kayak mix and matchingnya bagus. Itu tuh aku kadang-kadang suka amaze aja. Tapi melihat orang yang cowok yang simple pun juga aku suka gitu, asal not too much ya gitu. Kayak tiba-tiba cowok pakai leopard warna pink gitu. Kalau menurut aku kayak kayaknya too much gitu. Tapi kalau misalnya mereka pede ya why not gitu loh. Kan kita di sini bukan untuk menjudge atau menyuruh orang kamu baiknya kamu harus pakai ini, kamu harus pakai ini. Enggak, karena di sini bebas bereksperimen, kalian mau looknya seperti apa gitu. Tapi karena bebas itu mungkin ada aja yang ini nih Kak, yang kayaknya mix and match-nya itu jadi aneh. Itu kafe pernah nggak sih ada pengalaman ngeliat yang seperti itu? Pernah sih. Pernah sih, tapi kebetulan memang bukan teman aku gitu. Tapi kayak misalkan waktu itu aku lagi ngapain ya, aku lagi makan gitu, terus kayak ada yang kayak mix and match-nya agak ngaco sih. Memang main pattern, tapi patternnya terlalu nabrak gitu. Kayak contohnya kenapa tadi tiba-tiba ada leopard pink muncul, karena memang pernah lihat. Jadi kayak Pengalaman ya? pengalaman pribadi, jadi aku tidak mengarang gitu. Jadi kayak ya udah gitu. Tapi aku selalu menanamkan kalau misalkan dia berani memakai seperti itu ya udah gitu loh, nggak apa-apa, itu kan haknya dia gitu. Toh yang beli baju bukan aku kan. Jadi kayak ya udah gitu. Kayak pertama aku pasti shock, terus satu sisi kayak nggak lama kayak wah hebat juga ya dia berani meskipun nabrak tapi berani pakai baju seperti itu gitu. It's okay, jadi no judgmental. Ini nggak kerasa sih kayak udah sejam nih Kak. No Tapi way. sebelum itu kita masih mau bagiin voucher loh Kak. Serius? Karena viewers kita udah capai target nih. Wah, asik. Kita bagi-bagi voucher lagi untuk penutupan. Oke,
langsung aja tanpa babi bu kita bagi vouchernya. Kalau udah bisa mulai hitungan kabarin Kak. Oke lah, udah bisa dong sekarang Kak. Oke, kita mulai semuanya standby. Tadi yang belum kebagian, jangan sampai ini nggak kebagian. Oke, kita mulai. 3, 2, 1. Klik! Jangan lupa diklik vouchernya, diambil. Buat kalian yang nggak kebagian tadi, semoga ini kebagian. Ayo, diambil. Lumayan vouchernya bisa kalian nikmatin. Oke. Sip. Sudah? Kalau sudah nanti aku langsung lanjut. Sudah, oke. Jadi untuk karena sudah mau 1 jam, aku baiknya review lagi. Tadi aku udah kasih 3 look ya ke kalian semua, dan kita bermain dengan 3 warna. Yang pertama monochrome, yang kedua color block, yang ketiga kita main dengan pastel, dan looknya juga ada yang office look, ada yang not so casual, but it can be casual too. Terus yang terakhir ini adalah feminine look dari dressy gitu sih. Jadi semoga tadi bisa memberikan inspirasi ke kalian semua, referensi juga, dan buat yang kalian mau langsung shopping tadi linknya udah aku share ya. Jadi selamat berbelanja memakai vouchernya, dan udah buka puasa, selamat berbuka puasa semuanya. Yeay, jangan lupa minum dulu, berbukalah dengan yang manis. Enggak, aku cuma gini doang, bukan berarti aku kan cuma manis. Tadi atau look yang tadi udah aku tampilin atau di luar itu juga is okay, langsung aja ditanyakan. Terus jangan lupa kalian nantiin episode Style Space selanjutnya. Gestarnya pasti menarik juga, jadi langsung aja dipantengin, dan juga jangan lupa di-remind karena kita akan bagi-bagi voucher lagi. Kok kita sih, maksudnya nanti Lazada akan bagi-bagi voucher lagi gitu. Seperti yang aku bilang tadi, kalau sudah mencapai target 40.000 view, 50.000 likes, kita langsung bagi-bagi voucher yang bisa kalian nikmati gitu. Jadi buat kalian yang beruntung untuk hari ini selamat, buat yang nggak beruntung jangan sedih, masih ada minggu depan. Makanya langsung di-remind, terus pas udah mau mulai kalian langsung share ke teman-teman. Tolong ya langsung di-share semua, di-like juga supaya bisa kebagian voucher gitu. Oke. Dan apalagi nih, tadi kita udah tanya jawab. Terus kalau misalnya ada yang mau tanya lagi sebelum waktunya habis, boleh banget. Terus apalagi, jangan lupa belanja di Lazada, karena tadi linknya udah banyak banget nih yang aku share, dan kalian juga dapat voucher. Jangan lupa dipakai vouchernya. Oke, udah nih habis. Sedih, tapi nggak apa-apa, kalian sudah berbuka kan, nggak berasa ya. Semoga apa yang aku share hari ini bisa bermanfaat buat kalian semua, dan jangan lupa yang tadi aku bilangin, jangan lupa nonton episode Style Space dari Lazada lagi minggu depan di jam yang sama. Jangan lupa di-share, di-like, di-komen juga, karena selain kalian bisa dapet tips, dapet outfit reference juga, kalian bisa dapat voucher belanja. Oke, aku Jessica Veranda mengucapin thank you banget untuk hari ini. Kita ketemu di lain kesempatan. Selamat berbuka semuanya.